Berita terbaru nih guys, Kang Deddy Mulyadi akhirnya mendampingi keluarga tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Sudah siap belum? Oke. Sudah? Sudah? Ini siang siapa aja yang bawa datang hari ini? Ini rombongan banyak banget. Silakan Bu, kenalkan rombongannya siapa aja. Saya Aminah dari kakaknya Supriyanto. Terus bawa siapa lagi? Ibu Yati dari ibunya Eko Ramadhani. Terus Madgana dari kakaknya Jaya. terus Ibu Umaina sama Bapak Kasana dari Hadi Saputra. ada Pramudia, Terus Pramudia dari Ada Teguh, Sakti, ada Teguh, dan Okta, ada Saifuddin, Saifuddin, ada Pak RW ada Pak RW mantan dari 2016. 2016. Sama Bapak dari Sudirman, bapaknya dari Keluarganya Sudirman. ada. Ya. Bang, alasan datang menemani mereka. Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali mengujakan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang, kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan. Yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Apa dasar yang kuat bagi Kang Deddy meyakini apa yang disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang nanti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bang Minat, kepada Anda pasti kasus ini melelahkan, juga emosional berat untuk keluarga Anda. Tapi datang ke sini, apa harapan Anda? Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Itu harapan kami. Ada bawa apa untuk bertemu dengan pihak kepolisian? Ya.
Saya yang jelasin. Iya, silakan. Baik, hari ini kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga terpidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Demikian. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah, justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan, Bu? Ya, ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur. Datang ke sini untuk menguji kebenarannya dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap pemirsa sekalian tidak pernah bosan-bosan dengan penyajian cuplikan video dari saya yang sampai sejauh ini saya terus menayangkan cuplikan-cuplikan video tentang perkembangan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Ya, dalam cuplikan video kali ini saya secara pribadi sangat memberikan apresiasi kepada perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi. Beberapa bulan yang lalu kita melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi begitu getol melakukan penelusuran-penelusuran kepada keluarga-keluarga yang saat ini sedang mendekap di penjara. Tentu Kang Deddy Mulyadi yang dia lakukan saat ini adalah untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kang Deddy Mulyadi ingin menegakkan bahwa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepada mereka yang punya kuasa, bukan hanya kepada mereka yang punya uang, bukan hanya kepada mereka yang punya jabatan dan lain sebagainya. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kang Deddy Mulyadi bersama para kuasa hukumnya yang sampai sejauh ini terus memperjuangkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Peristiwa hari ini, kita dipertontonkan bahwa Kang Deddy Mulyadi sedang mendampingi keluarga tersangka dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Karena cerita-cerita tentang kebohongan dari Pak RT ini tampaknya sudah mulai terkuak. Tampaknya Pak RT juga sedang melakukan kong-kalingkong. Dia tidak mampu lagi untuk berkata jujur dan ternyata kebohongannya itu sudah perlahan-lahan mulai terkuak. Makanya seringkali saya katakan bahwa yang namanya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Dan yang namanya kebohongan ataupun bau bangke pada akhirnya akan tercium juga. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini saya berharap bahwa pemirsa sekalian masih terus menyimak cuplikan-cuplikan video dari saya, dan bila perlu jika pemirsa berkenan bisa men-share video saya di platform media sosial kalian, karena berikut ini ada peristiwa yang mengejutkan buat kita semua pada tanggal 24 Juni 2024 kemarin, di mana pada tanggal 24 Juni itu dijadwalkan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan, tetapi pada akhirnya gagal, pada akhirnya ditunda karena Polda Jabar tidak mengikuti kegiatan sidang tersebut. Dan ternyata pada tanggal 24 sore itu ada peristiwa yang mengejutkan buat kita semua, di mana ada oknum yang melarikan diri dari Cirebon ke Jakarta, tetapi akhirnya ketahuan di kilometer 88. Dan kali ini adalah penjelasan dari Ibu Widya, pemilik akun Dagelan Politik. Mari kita simak bersama-sama. Setelah
Coba saya sindir yang namanya dua kuli bangunan yang nama yang sama, Peggy Setiawan. Salah satu ada Pak Cecep ya. Kemudian tiba-tiba sidang pra-peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur ya. Bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area ya tol Cipularang KM 88B ya. Jalan Sukatani ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Jadi saya makin curiga aja, ini sebenarnya permainan apa? Jangan-jangan polisi yang menetapkan bahwa fotonya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara kemarin ini ada kong-kalingkongnya nih nama Pak Cecep. Semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah terima amplop. Kau pulangkan Polda Jawa Barat amplop yang udah kau terima dari istri Bupati atau dari istri si Rudiana. Kenapa pula bisa si Rudiana ini anaknya yang dibun-bun dia diam? Kan lucu kan? Coba pertanyaan besar ini bagi kalian, catat dulu kalian yang ingin kasus Vina ini dikelarkan dengan secepat-cepat mungkin. Yang terpenting bagiku, bagi semua masyarakat Indonesia, bagi semuanya 290 juta penduduk Indonesia ini menginginkan kalau Peggy yang kalian baru tangkap ini, si kuli bangunan yang miskin kali, keluarkan. Dan 7 tersangka yang sudah kalian tahan selama 8 tahun, yang udah kalian rusak masa remajanya, yang udah kalian hancurkan masa depannya, seharusnya dia gembira ria sama kawan-kawannya Kolbuta Ria. Yang ada satu lagi, seharusnya 2 minggu sebelum kalian tangkap dia berumah tangga, tidak berumah tangga, yang sudah kalian hancurkan hidupnya, keluarkan. Dengar Pak Polda Jawa Barat. Jadi kami semua masyarakat sudah tidak serak lagi dengan polisi. Kayaknya negara ini lebih aman nggak ada polisi. Kayaknya lebih cocok negara ini nggak ada polisi. Iya kan buktinya ini hari ini nggak datang dia. Sesibuk apa rupanya Polda Jawa Barat ini? Oke lah ya, salam waras. Amplop yang udah kau terima, kau pulangkan Polda Jawa Barat. Tampaknya kecaman-kecaman kepada aparat kepolisian di Jawa Barat ini semakin hari semakin menjadi-jadi dari masyarakat Indonesia yang pada akhirnya mencoreng marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Menurut saya secara pribadi sah-sah saja atau wajar-wajar saja bila pada akhirnya oknum-oknum kepolisian ini mendapat kecaman keras dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia sadar bahwa semua aparat penegak hukum di bangsa ini dibayar oleh rakyat. Jadi buat aparat kepolisian, tolonglah tahu diri. Jangan Anda menyembunyikan kebohongan yang begitu luar biasa yang pada akhirnya akan ketahuan juga. Tetapi Anda semestinya malu bahwa Anda yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai penegak hukum di bangsa ini, lalu pada akhirnya Anda sendiri yang merusak marwah dari lembaga hukum itu. Tentu dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, jauh lebih mulia dan jauh lebih elegan, lebih baik Anda tinggalkan pakaian coklat Anda dan jadilah masyarakat biasa sama seperti kami yang rakyat jelata ini. Jujur, kasus pembunuhan Vina ini telah mencoreng marwah dari lembaga penegak hukum di bangsa ini, khususnya aparat kepolisian di Cirebon yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat Indonesia telah melihat, telah menilai bahwa peristiwa pada tahun 2016 silam telah terjadi rekayasa kasus yang begitu luar biasa, telah terjadi manipulasi data yang begitu luar biasa, adanya kemunafikan, adanya mafia, adanya kebohongan, adanya kong-kalingkong antara aparat dengan sesama aparat, antara orang yang punya uang dengan aparat dan lain sebagainya. Inilah telah membuka tabir baru kepada masyarakat Indonesia bahwa kami pada akhirnya tahu ternyata beginilah kualitas dari penegak hukum kita di bangsa ini. Jujur, kami sebagai rakyat jelata saat ini akan menyaksikan sampai sejauh mana penegakan hukum akan mengembalikan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu. Karena jujur, saya secara pribadi rasa-rasanya hilang respect, hilang kepercayaan ketika melihat oknum-oknum kepolisian yang selalu saja terlibat dalam berbagai macam kasus kejahatan.
Yang paling miris ketika beberapa hari kemarin saya menyajikan cuplikan video kepada pemirsa sekalian terkait dengan aksi curian motor atau curanmor di Medan, di mana di situ melibatkan polisi sebanyak 15 orang. Di sisi lain, kasus pembunuhan, kasus bisnis narkoba, dan masih ada kasus-kasus kriminal lainnya yang selalu saja melibatkan oknum-oknum kepolisian di bangsa ini. Negara luar pastinya akan merasa tertawa. Mereka merasa lucu dengan kualitas penegak hukum di bangsa kita. Tetapi entah sampai kapan, kembali lagi, kita melihat siapa kira-kira yang berperan penting dalam pengambilan keputusan di sini. Apakah Bapak Presiden Joko Widodo? Apakah Bapak Kapolri? Ataukah apakah Bapak Prabowo Subianto yang adalah presiden terpilih di periode 2024 sampai 2029? Saya sendiri pun tidak tahu. Tetapi kami sebagai rakyat hanya mengharapkan agar kualitas penegakan hukum di bangsa ini bisa kembali ke marwahnya, kembali ke aturannya. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara dari para penguasa, bukan negara dari kalian yang berseragam coklat. Tolong, kalian itu dibayar oleh rakyat. Semestinya ketika ada kritikan-kritikan pedas dari rakyat Indonesia, inilah cerminan kepada Anda yang semestinya Anda mengoreksi diri Anda agar kedepannya bisa lebih baik lagi, bukan kedepannya malah makin jahat lagi. Mari kita lanjutkan lagi. Sidang pra-peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Kemudian saya sindir yang namanya kepolisian Jabar kemarin menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan, kemudian ditetapkan jadi tersangka dan mengambil bukti foto dari foto album keluarga. Kemudian saya sindir kuli bangunan kita kan ada dua, satu anaknya Pak Cecep, kan tahu dari Uya Kuya. Nah begini bro ya, kalau kepolisian ya mendapatkan foto keluarga untuk kuli bangunan seorang Peggy Setiawan sekarang ini di penjara itu, ya buat barang bukti. Kenapa foto keluarga Pak Cecep dan Peggy Setiawan satunya nggak diambil oleh kepolisian? Itu satu kecurigaan saya. Kedua, setelah saya sindir kuli bangunan kita ada dua, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan, sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra-peradilan, setelah saya sindir kuli bangunan kita dua, mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Ya, mereka berdua berhenti di yang namanya Tol Cipularang, kilometer 88B. Ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Ya, jadi saya harap kecurigaan saya itu benar. Ya. Kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak Kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep foto keluarga, ya kan, supaya adil ya. Kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Nah, jadi kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Setelah saya sindir yang namanya dua kuli bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep ya. Kemudian tiba-tiba sidang pra-peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur ya, bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area ya Tol Cipularang KM 88B ya, Jalan Sukatani ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta.
Jadi saya makin curiga aja. Ini sebenarnya permainan apa? Jangan-jangan polisi yang menetapkan bahwa fotonya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara kemarin ini ada kong kali kongnya nih nama Pak Cecep. Indonesia makin curiga loh. Ya Pak ya, Indonesia ini makin curiga. Ada pula tuh orang yang ngomong di sana ya, pengacara pendampingnya Putri ya, biar nggak ngalur kemana-mana saya ngomong ya. Ini alurnya jadi banyak Mbak ya, asal Anda tahu. Sindiran arah-arah saya ini ya, mulai pontang-panting mau menghilangkan jejak Mbak ya. Orang-orang sindiran saya ini ya, dari aktor Ibtu Rudiana ini ya, mulai pontang-panting. Ya, pontang-panting ingin menghilangkan jejak sampai sayembara 5 miliar loh Widya ini mau ditangkap. Ya, 5 miliar sayembaranya sekarang ini. Ya, banyak DM orang seperti itu. Ya enggak 1-2 orang aja. Itu aja udah 18 orang yang cari saya. Nah, ya kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Ya, setelah saya sindir yang namanya Peggy Setiawan, kita ada 2 kuli bangunan. Kenapa? Apa salahnya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kalau dia benar-benar kuli bangunan itu diperiksa? Ya kan, jangan Widya dong yang diperiksa, ya kan? Nah, kemudian ya sidang pra-peradilan setelah saya sindir itu ditunda. Ini ada apa, permainan apa, Pak? Nah, kalau Bapak polisi Jabar ya modalnya nyomot foto keluarga Peggy Setiawan yang saat ini di penjara, kenapa Bapak polisi juga nggak nyomot foto keluarganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep? Biar adil kan Pak, ya kan? Apa salahnya gitu? Ya jangan ini deh sok-sok hipnotis ya, adeknya juga ikut dihipnotis, bukannya uyah-kuyah yang dihipnotis, malah menghipnotis namanya uyah-kuyah, ya kan? Nah kecurigaan saya tuh nggak akan jauh loh Pak. Ya banyak orang pontang-panting dengan ucapan saya. Kemudian ada pengacara juga yang mulai geram ya kan, sampai mengadakan sayembara 5 miliar. Permainan apa ini? Ya artinya yang benar-benar jeli dengan kasus ini siapa gitu ya, Pak pengacara dan Bu pengacara ya, calon wali kota. Ya jadi seperti itu bro. Sehari sebelumnya saya sindir Peggy Setiawan kita kuli bangunan ada 2, salah satunya juga ada anak Pak Cecep. Ya, jadi kalian harus tahu, sehari sebelum yang namanya sidang pra-peradilan ini akan diadakan, sore hari Pak Cecep langsung kabur dari Cianjur sepertinya. Ya pergi dari Cianjur ya kan. Ketemu dengan seseorang ada di rest area ya tol Cipularang. Ya, KM 88B sedang duduk berdua dengan Peggy Setiawan sedang minum di sana. Ya, sedang ngopi, ya, istirahat. Di Jalan Sukatani, ya, Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Jadi kita benar-benar ya harus jeli. Semakin curiga loh saya. Ya, setelah saya sindir itu, kuli bangunan kita ada 2. Sama-sama namanya Peggy Setiawan, yang satu anaknya Pak Cecep, apa salahnya dia diperiksa? Kalau kepolisian juga mau pintar, mau junius juga, kalau modal untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu dari album keluarga, apa salahnya Bapak juga minta dong yang namanya album keluarga Peggy Setiawan yang namanya Pak Cecep? Ya salah nggak saya ngomong? Ya kan? Coba Pak, kalau modal untuk menetapkan seorang Peggy Setiawan kemarin ya nyomot album foto dari album keluarga. Nah sekarang gini saya arahkan juga ya ke yang namanya Peggy Setiawan anak Pak Cecep, album keluarganya juga diminta Pak. Ya dikorek-korek, kenapa Peggy Setiawan yang itu tok? Nyali kalian ada di mana? Ya buat polisi Jabar. Ya, setelah sehari saya sindir juga kuli bangunan kita ada 2, satu anak Pak Cecep, yang satu di penjara. Ya, mohon diperiksa anak Pak Cecep. Sore harinya itu meninggalkan yang namanya Cianjur. Ya, mereka itu lagi istirahat di yang namanya rest area. Ya, tol Cipularang, KM 88B. Ya, Jalan Sukatani. Ya, Sukajaya mengarah ke Purwakarta.
Halo para monyong-monyong, halo monyong-monyong di luar. Kalau tidak ada perubahan drastis cara pengungkapan misteri kasus Vina, maka kasus ini hanya akan berakhir dengan diajukannya Peggy ke pengadilan. Soal bersalah atau tidak itu putusan hakim, tapi kasusnya akan menguap, kasus lainnya akan menguap. Jadi inilah saatnya agar para monyong-monyong segera mendesak Jokowi, Komisi 3, Menko Polhukam, bentuk tim pencari fakta. Nggak ada jalur lain, ya, termasuk ke oknum pengacara yang tidak tahu malu ikut-ikutan. Dia bukan kuasa, bukan siapa-siapa, ikut-ikutan nggak tahu apa-apa. Ini beda dengan kasus Sambo. Kasus Sambo kan kasusnya ada, mayatnya ada, langsung waktu itu kan semua orang lihat. Kalau ini kan udah 8 tahun lalu, sudah beda. Halo para monyong-monyong, jangan ingin murahan aja tampil di TV agar masuk TV. Kuasa bukan, siapa bukan, tampil di TV. Malu-maluin kalau mau masuk TV, ikut saya aja. Aku dikejar TV tiap hari, aku tidak mau. Para monyong-monyong. Nenek cocok lagi ya, nenek pansos seperti biasa yang kagak suka tangkap angin ke laut. Apa kabar cincinku yang bergoyang-goyang ya, apa kabar Hello Kitty si mulut comberan, apa kabar ya. Kasus Vina Melempem ya dilempar ke kejaksaan. Kenapa? Mau tahu ya? Itu kabarnya lawannya ini tadi ya, calon ya, lawan dia itu akan mencalonkan menjadi bupati, entah bupati di mana. Terus timnya ini tadi, tim ses dia ini tadi mencalonkan diri juga jadi bupati. Jadi tidak elok kalau kasus ini diangkat ke atas ya. Jadi harus diturunkan ke bawah, makanya dilempar ke kejaksaan ya. Iya. Terus kenapa melempem? Ya itu makanya kabarnya cair ya, meledak dan meleleh ya. Meledak dan meleleh 7M ya. Iya, itu dia. Dia yang bongkar, begitu gempar dapat tawaran besar, hap, lalu ditangkap. Wes, sudah dulu tanya cote, entar tak sambung lagi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Tetapi dalam cuplikan video saya kali ini, informasi penting dari perkembangan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, bahwa hari ini Kang Deddy Mulyadi sedang mendampingi keluarga yang saat ini lagi dalam penjara untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Semoga saja informasi-informasi ini bisa berguna untuk kita semua dan kita bisa mengetahui bahwa sudah sampai sejauh ini perkembangan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Walaupun kita melihat bahwa ada kepanikan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh keluarganya Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep, bukan Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Dan saya sangat yakin dan percaya kecurigaan-kecurigaan dari netizen selama ini pada akhirnya pasti akan terkuak. Ada berbagai macam kejanggalan saat Kang Deddy Mulyadi melakukan wawancara atau penelusuran dengan Peggy Setiawan dan juga bapaknya Cecep Dahlan, dan di sanalah kita menemukan ada rekayasa kasus dan lain sebagainya. Bahkan mereka pun dijebak oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mengambil ijazah di sekolahnya. Tapi ternyata setelah ijazah itu ambil, baru ketahuan bahwa ijazah itu tampaknya tidak sah. Begitulah. Makanya kalau kita mau baik, kalau kita mau sukses, jangan jadi manusia-manusia pembohong. Jangan jadi manusia-manusia munafik atau manusia-manusia yang tidak konsisten. Tetapi jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang apa adanya, yang selalu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, yang namanya kebenaran, dan yang namanya keadilan.
Karena kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu harganya tak bisa kalian ukur dengan uang. Harganya tidak bisa kalian ukur dengan jabatan. Tetapi itu merupakan aset terpenting dalam diri Anda jika kita mampu mengamalkan itu dalam diri kita dan juga ketika kita berhadapan dengan siapa saja di lingkungan sosial kita. Saudara, cuplikan-cuplikan video tadi semoga saja bisa menambah informasi baru buat kita. Dan saya rasa bahwa hal-hal yang ada dalam cuplikan video ini cukup jelas, sehingga saya secara pribadi pun tidak terlalu banyak untuk memberikan narasi-narasi kepada pemirsa sekalian. Jadi saya rasa cukup sekian dulu, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian tetap setia untuk selalu mengikuti channel YouTube saya, karena sampai saat ini saya masih terus untuk memantau, untuk terus mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.